지금 이 자리에 서 계신 분들입니다. 무궁화 꽃이 피... Halo coy, bertemu lagi bersama kami Tinta Dunia. Kali ini Tinta Dunia akan mencoba membahas alur cerita film serial asal Korea Selatan yaitu Squid Game. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film serial Squid Game ini sangat populer, sampai-sampai orang yang belum menonton serial ini pun banyak yang pernah mendengar tentang film ini. Film ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan produksinya dimulai pada tahun 2008. Baru dirilis pada tanggal 17 September 2021 dan langsung terkenal. Dibintangi oleh Lee Jung-jae, Park Hae-seo, dan Jung Ho-yeon. Film ini berjumlah 9 episode. Pada episode pertama diberi judul Lampu Merah Lampu Hijau. Menceritakan seorang pria berumur 47 tahun bernama Seong Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung-jae. Dia adalah seorang duda. Diceritakan kalau dia bekerja sebagai sopir. Dia punya banyak hutang dan hutangnya mencapai ratusan juta won. Kalau dirupiahin kira-kira miliaran rupiah. Seorang sopir tapi punya banyak hutang miliaran rupiah, gimana nggak pusing tuh? Tidak sampai di situ, dia juga sudah bercerai dengan istrinya selama 3 tahun, juga kehilangan hak asuh dari anaknya. Diawali dengan menampilkan permainan tradisional Korea Selatan yang bernama permainan cumi-cumi, episode 1 pun lalu dimulai. Di awal episode 1 ini menceritakan tentang kehidupan Seong Gi-hun. Scene lalu menampilkan Seong Gi-hun yang sedang makan. Lalu ibunya memberikan uang dan menyuruh dia mengajak makan Ga-yeong yang merupakan anak dari Seong Gi-hun karena dia berulang tahun hari ini. Seong Gi-hun lalu mengambil uang di sebuah ATM ditemani oleh temannya. Bukannya membeli hadiah untuk anaknya, dia malah pergi ke tempat judi pacuan kuda. Tapi Seong Gi-hun menang taruhan. Setelah mendapat uang hasil bertaruh, Seong Gi-hun menelepon anaknya. Sialnya, tiba-tiba rentenir datang untuk menagih utang. Terlebih, ketika dia mau kabur, dia malah bertabrakan dengan perempuan muda yang ternyata mencuri uang dari Seong Gi-hun. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kesialannya terus berlanjut ketika dia dipaksa menandatangani surat perjanjian penyerahan organ jika dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya dalam 1 bulan. Malamnya, Seong Gi-hun menemui anaknya dan mengajak anaknya makan. Sebelum itu, dia mampir ke tempat permainan capit boneka, berharap memenangkan hadiah untuk diberikan kepada anaknya yang sedang ulang tahun. Kesialan Seong Gi-hun masih terus berlanjut. Kotak yang didapatnya dari permainan capit boneka ternyata sebuah pemantik api berbentuk pistol. Anak perempuannya agak kecewa dengan hadiah yang diberikan ayahnya itu. Lalu Seong Gi-hun pun berjanji untuk memberikan hadiah spesial tahun depan. Namun Ga-yeong sedikit ragu untuk menyilangkan jari kelingkingnya dengan ayahnya itu. Ketika menunggu kereta api, dalam perjalanan dia pulang, Seong Gi-hun bertemu pria misterius yang mengajak dia bermain dakyu, sejenis permainan tradisional anak asal Korea Selatan, dan dijanjikan hadiah uang jika dia menang. Benar saja, saat Seong Gi-hun menang, pria misterius itu memberinya uang. Di akhir pertemuan, pria misterius tersebut menawarkan Gi-hun untuk mengikuti permainan yang lain dan dijanjikan hadiah yang sangat besar. Tapi waktu itu Seong Gi-hun tidak terlalu percaya kepada pria misterius tersebut. Sebelum pulang, karena sudah mendapatkan uang yang cukup banyak dari pria misterius yang dia temui, Seong Gi-hun mampir di toko ikan asin.
Ternyata pemilik toko ikan itu adalah ibu dari Cho Sang-woo yang merupakan teman masa kecil Seong Gi-hun. Di sini disebutkan bahwa Cho Sang-woo adalah pria yang pintar dan sukses dalam pekerjaannya. Dan menurut ibunya, dia sedang dinas ke luar negeri. Sesampainya di rumah, dia langsung makan dengan ikan asin yang baru dibelinya. Pada saat itu pula, ibu Seong Gi-hun memberitahu bahwa anaknya Gaeyeon bulan depan akan dibawa oleh ibu dan ayah tirinya ke Amerika. Lalu, ibunya mendesak agar dia bisa mendapatkan hak asuh dari Gaeyeon. Karena tahu anaknya akan dibawa ke Amerika, Seong Gi-hun lalu mengambil kartu nama yang diberikan pria misterius, lantas meneleponnya. Singkat cerita, Seong Gi-hun pun mengikuti ajakan si pria misterius dan dibawa ke sebuah tempat rahasia. Dia tidak mengetahui lokasi tempat itu karena dalam perjalanan dia dibius sehingga dia tidak sadarkan diri. Di tempat itu terdapat 526 orang yang akan mengikuti permainan. Ternyata orang-orang yang akan mengikuti permainan tersebut adalah orang-orang yang hidupnya di ujung tanduk dan terlilit banyak hutang. Setelahnya, dia bertemu kakek tua yang sedang menghitung jumlah orang. Dia memberitahu si kakek bahwa jumlah orang yang ada di sana adalah 526 seperti yang terlihat di layar. Tapi ternyata alasan si kakek menghitung bukan karena dia tidak mengetahui jumlah orang yang ada di sana. Tapi itu merupakan terapi agar si kakek tidak terkena demensia. Terlihat kalau Seong Gi-hun memakai jaket bertuliskan 526, sedangkan si kakek tua memakai jaket bertuliskan angka 001 dan merupakan orang pertama yang ada di sana. Di sana, Seong Gi-hun juga bertemu dengan perempuan yang mencuri uangnya. Di sana terlihat si perempuan sedang dipukul oleh mantan bosnya. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, ternyata Seong Gi-hun bertemu dengan Cho Sang-woo. Dia heran kenapa Cho Sang-woo bisa berada di sana dan terlilit hutang yang banyak. Padahal Cho Sang-woo ini adalah orang yang sukses dan ibunya bilang dia sedang dinas ke luar negeri. Lalu akhirnya permainan pertama pun dimulai. Para peserta akan memainkan permainan yang bernama lampu hijau lampu merah. Permainan ini adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak Korea Selatan. Peraturannya adalah ketika penjaga mengucapkan lampu merah, para peserta tidak boleh bergerak. Mereka boleh bergerak ketika penjaga mengucapkan lampu hijau. Nah, para peserta ini harus melewati garis finish sebelum waktunya habis. Dan yang menjadi penjaganya adalah boneka perempuan besar yang ada di garis finish. Awalnya mereka berpikir bahwa itu bukan permainan berdarah karena mereka memainkan permainan anak-anak. Bahkan ada yang berpikir bahwa itu semua adalah lelucon. Tapi ketika ada satu orang yang tereliminasi, tiba-tiba orang tersebut ditembak mati di tempat. Sontak, seluruh peserta pun langsung panik. Karena permainan tidak berhenti, mau tidak mau, para peserta yang tersisa harus terus memainkan permainan itu sampai selesai, agar nyawa mereka tidak hilang. Terlihat Seong Gi-hun yang terjatuh, di atas pahanya ada mayat yang bercucuran darah. Dia ketakutan sampai-sampai tidak bisa bergerak sedikit pun, walaupun penjaga sudah mengucapkan lampu hijau. Lalu, Cho Sang-woo yang berusaha tenang memberitahu kalau Seong Gi-hun harus terus melanjutkan permainan. Karena kalau tidak, waktu akan habis dan Seong Gi-hun akan mati jika tidak bisa menyelesaikan permainan. Seong Gi-hun pun berusaha bangkit. Ketika baru saja dia bisa bangkit, tiba-tiba kakinya dipegang oleh orang yang sekarat dan memohon untuk ditolong. Dengan terpaksa, Seong Gi-hun harus meninggalkan orang tersebut. Ketika dia mulai berlari, kakinya terpeleset dan hampir jatuh. Tapi tiba-tiba dia ditahan oleh seorang pria India. Akhirnya Seong Gi-hun pun bisa menyelesaikan permainan dan hidupnya selamat. Lalu episode 1 pun berakhir.
Itulah alur cerita serial film Squid Game episode pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran agar kedepannya kami bisa terus meningkatkan kualitas dari video yang akan kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.